Tak banyak yang tahu, kopi mempunyai sejarah panjang dalam kemunculannya. Hingga saat ini, setiap harinya 1,6 miliar cangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia. Era penemuan biji kopi dimulai sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Pendapat lain mengatakan 850 Masehi. Pada saat itu, banyak orang di benua Afrika, terutama bangsa Ethiopia, mengkonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Penemuan kopi sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika seorang penggembala Abyssinia bernama Khalid mengamati kawanan kambing gembalaannya yang tetap terjaga bahkan setelah matahari terbenam setelah memakan sejenis buah beri. Melihat hal itu, si penggembala pun mencoba untuk mencicipi biji yang dianggap memberikan tambahan energi itu. Ia pun mencoba memasak dan memakannya. Kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara di Afrika. Namun, metode penyajiannya masih menggunakan metode konvensional. Barulah beberapa ratus tahun kemudian, biji kopi ini dibawa melewati Laut Merah dan tiba di Arab dengan metode penyajian yang lebih maju. Seiring berjalannya waktu, tradisi meracik biji kopi dengan menggarang dan meleburkannya ke dalam air pun dikembangkan hingga menciptakan minuman yang asam namun berkhasiat menambah energi. Dan dari situ lahirlah minuman kopi. Terlepas apakah cerita penggembala itu benar-benar ada, yang terpenting kemunculan kopi seolah menemukan jalannya mulai dari dataran tinggi Yaman hingga ke seluruh Kesultanan Utsmani pada abad ke-15. Kedai-kedai kopi menjadi tempat spesial bagi banyak orang hingga tersebar ke semua kota-kota besar yang dikuasai pemerintahan Islam saat itu, seperti Kairo, Istanbul, Damaskus, dan Baghdad. Kemudian dari negara-negara Islam itulah kopi menyebar hingga ke Eropa melalui para pedagang dari Venesia. Walaupun begitu, kemunculan kopi di Eropa pada awalnya dikecam oleh otoritas Katolik karena disebut sebagai minuman orang Muslim. Dilansir dari halaman newsdetik.com, konon pada awal tahun 1600-an, beberapa rohaniwan di lingkungan gereja mengusulkan kepada Paus Clement VIII agar melarang umat Katolik meminum kopi. Para rohaniwan ini beralasan kopi merupakan penemuan setan. Namun, Paus Clement tak segera mengabulkan usul itu. Alih-alih melarang, dia malah ingin mencicipi kopi yang dianggap sebagai minuman setan itu. Seiring berjalannya waktu, kopi pun menjadi bagian dari budaya Eropa. Kedai-kedai kopi di Eropa tersebar mulai tahun 1600 Masehi. Penguasa berganti, berubah pula sikapnya terhadap kopi. Sultan Murad IV yang menjadi penguasa Imperium Ottoman kurang lebih seabad setelah Sultan Salim I dari tahun 1623 hingga tahun 1640 melarang konsumsi tembakau, minuman beralkohol, dan kopi. Ia menerapkan hukuman sangat keras, bahkan hukuman mati bagi siapapun yang melanggarnya. Kabarnya, demi menegakkan perintahnya, kadang Sultan Murad menyamar sebagai rakyat biasa untuk memantau pelaksanaan aturannya. Gara-gara larangan sang sultan, para pedagang kopi di wilayah Kekaisaran Ottoman banyak yang lari ke Perancis, Italia, dan Austria. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu warung kopi pun bermunculan di Inggris, Belanda, hingga Perancis. Pascuaros, salah satu pembantu saudagar Inggris, Daniel Edwards, membuka warung kopi pertama di Cornhill, London, Inggris pada tahun 1652. Sekitar 15 tahun kemudian, warung kopi pertama di Belanda dibuka di Den Haag. Salah satu warung kopi tua yang masih bertahan sampai hari ini adalah Le Procope di Paris, Prancis. Kafe ini didirikan oleh Francisco Procopio dei Coltelli, juru masak keturunan Italia, pada tahun 1686. Kafe ini menjadi tempat kongko-kongko yang asik bagi para intelektual di Paris hingga ratusan tahun kemudian. Bahkan di kafe inilah Maximilien Robespierre, Jos Danton, Jean Paul Marat, dan tokoh-tokoh pergerakan di Paris berdiskusi dan berdebat hingga melahirkan revolusi Prancis pada akhir tahun 1700-an. Di Inggris, hanya 10 tahun setelah Pascuaros membuka warung kopi di London,
warung-warung kopi lain bermunculan hingga ada hampir 80 kafe di kota itu. Pada tahun 1700, jumlah warung kopi di London sudah berlipat menjadi 500 kafe. Meminum kopi menjadi kegemaran baru di antara pedagang-pedagang di Inggris, kata Markman Ellis, penulis buku The Coffee House: A Culture History. Kedai kopi menjadi tempat bertemunya para filsuf untuk berdiskusi membahas isu-isu seperti hak asasi manusia, pemerintahan, dan demokrasi. Para filsuf berdiskusi sambil menikmati kopi. Bahkan, mereka menilai dengan meminum kopi dapat memberikan pencerahan dalam menghadapi persoalan yang rumit, hingga banyak dari para filsuf itu menjadi orang-orang yang berpengaruh di dunia. Berawal dari seorang penggembala asal Yaman, mampu merubah kebiasaan dan gaya berpikir orang-orang Eropa. Kini, lebih dari 1 miliar orang Eropa meminum kopi setiap harinya. Inovasi dari seorang penggembala dengan kopinya menjadikan salah satu penemuan penting dalam sejarah dunia.